Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Kartikasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Liana Oktavia dan Ibu Anita Nurhikmah. Saya di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya di sini sebagai supervisor, Ibu Liana sebagai coach, dan Ibu Anita sebagai kuci. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual ini, mari teman-teman kita praktekkan coaching dengan alur Tirta. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk Bu Liana dan Bu Anita sudah bisa kita mulai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Liana? Alhamdulillah Bu Yana sehat. Gimana Bu Yana sendiri? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya juga sehat. Oh ya, ini Bu Liana. Hari ini kita akan melakukan proses kunci ya hari ini ya, Bu Liana ya. Iya Bu, betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching hari ini, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ini dan ingin saya sampaikan kepada Bu Liana. Boleh, Bu? Boleh Bu, silahkan Bu. Iya, pada saat proses coaching antara coach dan juga coachi akan saya amati nanti ya Ibu. Dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti sudahkah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Liana akan sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu Liana ya, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan proses, kemitraan yang pertama ya Bu, terus proses kreatif dan juga ada memaksimalkan potensi coaching. Kemudian Bu Liana sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit Bu Liana yang akan saya tanyakan Bu Liana. Boleh Bu Liana? Iya, silahkan Bu Yana. Baik Bu, untuk yang pertama di sini Bu Liana, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching sendiri ya Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya? Iya Bu. Ya, yang terdiri dari kehadiran penuh ataupun presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi untuk mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya Bu Liana ya. Iya Bu. Nah, dari di antara ketiganya itu Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang ingin Bu Liana lakukan saat observasi? Yang ingin saya kembangkan yang secara spesifik ya Bu, itu saya ingin mendengarkan aktif. Kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci, seperti itu Bu. Oh gitu nggih Bu. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu Liana ya yang ingin Iya Bu. dikembangkan nggih. Nggih. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu, Nah, betul.
Kira-kira Bu Liana, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya? Iya, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ya, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya dan dapat tahu lah bagaimana cara-cara menyelesaikan masalahnya dan mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil seperti itu Bu. Oke Bu Liana, baik Bu Liana. Jadi Ibu indikator pencapaiannya pada saat Puji sudah menemukan sendiri ya Bu ya solusi atas masalahnya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Liana. Silahkan Ibu melakukan proses kucing dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses kucing ini selesai, kita masih ada sesi ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Liana ya. Jadi silahkan Ibu lakukan proses kucingnya. Iya. Baiklah Bu, saya akan melakukan proses coaching untuk saat ini. Semoga sukses Bu Liana. Oke, terima kasih Bu Yana. Selamat siang Bu Liana. Selamat siang Bu Anita. Bagaimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah baik Bu Liana. Boleh meminta waktunya sebentar Bu? Oh, boleh boleh Bu. Pasti ada hal penting ya yang mau disampaikan Bu Anita nih. Betul Bu Liana. Begini Bu, saya itu mempunyai masalah nih. Mungkin Bu Liana bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu, saya akan bantu Bu Anita. Ya, begini Bu Liana. Ingat tidak beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi. Waktu itu saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah loh Bu. Oh ya, ditegur bagaimana Bu? Mungkin Bu Anita bisa menceritakan lebih jelas Bu, kejadiannya seperti apa? Oh ya, begini Bu Liana. Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik saya tentang cara mengajar di kelas Ibu. Cara mengajar Bu Anita, bagaimana kok Bu kok bisa sampai dikritik seperti itu sama Bapak Kepala Sekolah? Iya Bu Liana, pada waktu itu ketika mengajar saya itu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran Bu. Padahal sumber belajar kan tidak cuma dari buku teks saja kan Bu. Iya. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ari ketika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu? Saya merasa jengkel Bu, karena agak marah juga sih, tapi saya cuma diam Bu Liana. Oh, gitu ya, Bu. Oke, Bu Anita, mungkin kalau digambarkan dengan skala ya, Bu, kira-kira dari skala 1 sampai 10 dengan angka 1 itu menunjukkan kejengkelannya Bu Anita sangat jengkel dan marah dan angka 10 itu menunjukkan tidak jengkel. Kira-kira Bu Anita berada di posisi angka berapa, Bu? Kira-kira saya ketika itu berada di posisi angka 6 Bu Oh, angka Liana. 6 ya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu gimana caranya Bu Anita mengajar di kelas, Bu? Saya mengajar di kelas menggunakan sumber belajar tidak hanya dari buku paket saja Ibu. Jadi saya ke Ya. kelas jarang membawa buku teks. Nah, ada banyak sumber belajar dari yang lainnya. Misalkan saya membawa poster, terus saya menampilkan video agar pembelajaran lebih interaktif dan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Begitu Bu Iya. Liana. Sebenarnya sudah bagus lah Bu Anita yang diajarkan Bu Anita itu sudah sangat kekinian sekali. Terus bagaimana Bu hasilnya ketika Bu Anita memberikan pembelajaran seperti itu pada siswa? Sepertinya toh Bu, dengan saya melaksanakan pembelajaran seperti tadi, itu ada beberapa siswa yang kurang tertarik juga sih Bu. Padahal menurut saya itu sudah bagaimana saya sudah mengajak
dengan belajar seperti itu anak bisa menjadi senang dan bisa menjadi lebih tertarik begitu Bu. Iya, Tapi ada Bu. beberapa yang belum tertarik juga Iya. begitu. Coba Bu Anita ingat-ingat lagi ya, seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwa karakter dan gaya belajar setiap murid itu kan berbeda-beda Bu. Ada yang suka Iya, membaca, kemudian melihat tampilan, baik itu lewat buku atau video, ataupun menulis Bu. Dengan iya, mendengar iya. ataupun juga mereka bisa berkreasi sesuka hati mereka sendiri. Benar juga ya Bu Liana. Berarti gaya pembelajaran saya tidak bisa gaya pembelajaran saya itu tidak bisa merangkul setiap individu kalau saya hanya menggunakan bahan ajar digital saja ya Bu. Ya, kalau menurut Bu Anita sendiri gimana Bu? Ya apa ya Bu, saya baru menyadari kalau kebutuhan dan gaya belajar itu berbeda. Buku teks juga diperlukan untuk murid yang mempunyai gaya belajar suka membaca, Bu Liana. Iya, betul sekali itu Bu Anita. Itulah mengapa ya Bu, buku teks itu penting sebagai media kita memberikan pembelajaran Bu. Mungkin harapan Bapak Kepala Sekolah itu kita dapat memanfaatkan fasilitas sekolah Bu, seperti yang ada salah satunya perpustakaan seperti itu. Baik, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Bu Anita? Kalau tadi tahu Bu ada di angka 6. Sekarang kira-kira setelah kita saling sharing seperti ini, perasaan Bu Anita apakah masih ada di angka 6? Perasaan saya setelah kita sharing ya Bu Liana, itu sekarang saya sudah naik. Kira-kira perasaan saya ada di skala angka 9 Bu. Akhirnya perasaan saya itu jadi lega karena ternyata anggapan saya itu keliru Bu Liana. Iya, Bu. Bapak kepala sekolah itu menegur saya untuk kebaikan saya dan siswa agar saya memperbaiki metode pembelajaran dalam belajar di kelas, yaitu salah satunya menggunakan buku teks. Lagian saya juga ya Bu, buku-buku yang sudah ada di perpustakaan kalau kita tidak manfaatkan secara maksimal oleh siswa, nggih Bu Liana. Iya, betul sekali Bu Anita. Saya setuju loh dengan pendapat Bu Anita. Lalu apa rencana Bu Anita selanjutnya, Bu? Rencana saya, Bu Liana, saya akan memperbaiki metode mengajar saya, Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah dan kedepannya saya akan menggunakan buku teks juga dalam pembelajaran. Ya, langkah yang Bu Anita sudah ambil itu tepat, Bu. Saya setuju sekali, Bu. Alhamdulillah, Bu Liana, sekarang saya sudah merasa lega, begitu, Ya, Bu. syukurlah Bu Anita merasa lega dan tidak jengkel lagi ya, Bu. Terus komitmen apa yang mungkin akan Bu Anita lakukan, Bu, untuk mewujudkan rencana tadi itu? Iya, Bu. Saya akan mematuhi aturan dari Bapak Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks dalam pembelajaran di kelas dengan siswa, Bu Liana. Iya. Kira-kira kapan nih, Bu, Bu Anita akan mewujudkannya? Kira-kira apa ya, Bu? Ya segera mungkin. Mungkin besok pagi, Bu Liana, saya akan mencari buku teks dulu di perpustakaan yang sesuai dengan mata pelajaran dan yang akan saya pelajari dengan siswa dengan yang bisa menunjukkan suasana hati siswa Bu. Jadi yang kemarin merasa tidak senang karena tidak tepat ketika saya memberikan metode pembelajaran, mungkin besok saya akan menyesuaikan dengan hati anak. Biar anak yang kemarin merasa tidak senang itu sekarang hatinya bisa terobati ya Bu, jadi senang Iya, begitu. alhamdulillah ya, Bu. Semoga rencana Bu Anita segera terrealisasi ya, Bu, dan dapat mengajar dengan suasana hati yang tenang, jadi tidak jengkel lagi, Bu. Iya, terima kasih Bu Liana sudah mau mendengarkan keluh kesah dan cerita saya Bu Liana. Iya, sama-sama Bu Anita. Alhamdulillah, saya juga ikut senang. Oh iya, Bu Anita, apa yang Bu Anita dapatkan nih dari pertemuan kita hari ini? Oh iya Bu, saya itu merasa senang ya Bu Liana. Akhirnya saya mendapat
pencerahan dan dapat berpikir lebih positif, lega, dan memperbarui metode pembelajaran yang saya sesuaikan dengan karakteristik siswa dan gaya belajar siswa tadi ya Bu. Jadi biar sama-sama senang, tidak ada yang saling terpaksa seperti itu. Dan saya akan menggunakan buku teks dan memanfaatkan perpustakaan juga, serta berusaha menerima masukan dari orang lain. Terima kasih Bu Liana. Syukurlah Bu Anita, saya ikut senang loh Bu Anita bisa memutuskan yang terbaik. Oh ya Bu Anita, kapan kita bisa bertemu lagi ya Bu, untuk mungkin kita bisa sharing lagi. Mungkin Bu Anita nanti bisa cerita lagi nih Bu, setelah menjalankan rencana tadi itu Bu. Ya, bagaimana kalau minggu depan ya Bu Liana ketika kita istirahat jadi bisa apa ya, bisa memantau, kita sama-sama bisa memantau perkembangan setelah kita tadi sharing, sudah kita perbaiki metodenya, nanti bagaimana ke depannya dengan anak-anak. Semoga lebih baik begitu ya Bu Ya, Liana. setuju Bu Anita. Saya senang nih membantu Bu Anita. Kapan-kapan nanti kita sambil sarapan di kantin ya Bu Anita. Iya, Kebetulan saya siap. Patomi minggu depan Bu Anita. Ya. Terima kasih Bu Anita. Bu Liana. Ya, untuk Nggih, sharingnya. nggih, Tetap semangat ya Bu. nggih. Nggih, terima kasih. Halo Bu Liana. Halo, Diana. Baiklah Bu Anita, Bu Liana, bagaimana Bu ini Bu tadi Bu hasil dari proses coachingnya ini Bu? Sudah Alhamdulillah Bu. berjalan dengan lancarkah Bu? Iya, alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. berjalan lancar. Kemudian juga baik juga tadi bisa terselesaikan ya Bu. Alhamdulillah ya Bu Liana ya. Nah, setelah melakukan observasi ini bersama Kuci tadi ya Bu, ada sedikit pertanyaan ya Bu Liana ya yang akan saya tanyakan ini kepada Ibu Liana. Pertanyaan yang pertama ini Bu, apa saja ya Bu ya yang sudah didapatkan ini pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Ya, saya melihat Bu, selama coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga coba untuk menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Nggih. Baik ya Bu Liana, sudah berhasil ya Bu ya, Ya, dalam melakukan alhamdulillah proses Bu. coaching hari ini sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Iya. Nah sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu ya, di sini saya juga ada beberapa catatan ini Bu Liana. Nah, tadi Bu Liana sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Kuci, kemudian Ibu Liana juga sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan tadi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci sendiri agar rencana aksinya yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Itu, ini juga tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu Liana dengan Kuci tadi, itu juga sudah fokus ya terhadap uji, artinya di situ Ibu Yana sudah ada persen atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu Yana juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Liana ya. Itu Iya. juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si Kuci, luar biasa sekali Ibu Liana Terima proses kasih, Bu coaching hari Yana. apa yang Ibu sudah berikan untuk proses
coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Liana sukses ya ke depannya ya Bu ya. Amin, Dan amin Bu. bisa diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya Ibu. Amin. Oh iya Bu, ada satu lagi ya Bu, saya ingin bertanya, boleh Bu Liana? Boleh Bu, silakan Bu Yana. Untuk kedepannya ini Bu Liana, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Liana berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ke depan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami Bu, memahami lagi alur tirta itu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi Bu dibandingkan yang sekarang Bu. Oke, baik Bu, ini luar biasa sekali Bu Liana ya. Jadi Ibu Liana nanti akan mendalami lagi ya Bu ya alur Iya Bu, insya ceritanya Allah Bu. supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu Liana ya. Terima kasih ya Bu sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Untuk kali ini Bu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Liana. Terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum Bu Liana, semoga sukses selalu. Sampai jumpa di lain Amin. hari. Terima kasih Bu Yana. Untuk waktunya juga sudah melakukan observasi untuk coaching yang saya lakukan. Sampai ketemu lagi Bu Yana.